Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa channel YouTube Alif Lukmanul Hakim MPhil yang sangat saya hormati dan banggakan, bertemu lagi dengan saya Alif dalam kajian atau pembahasan tentang keberislaman dan atau berislam yang moderat dan rahmatan lil alamin. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya wallahu alam bimuradih. Hai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu sekalian dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu adalah untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah yang paling takwa. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal atau maha detail seperti itu. Pemirsa sekalian yang sangat saya hormati dan banggakan, dari ayat tersebut kita dapat mengambil intisari dan pemahaman bahwa kita sebagai manusia itu harus menyadari bahwa kita berada di tengah keberagaman. Keberagaman itu sunatullah, perbedaan itu sunatullah, dan memang Allah secara sengaja membuat perbedaan itu ada. Ada laki-laki dan perempuan, ada suku bangsa A, B, C dan sebagainya, ada etnis A, B, C dan sebagainya, ada ras A, B, C dan sebagainya, ya banyak sekali yang kemudian bisa kita sebutkan satu persatu. Itu menunjukkan kemahakuasaan Allah tentu di satu sisi, dan juga keinginan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita saling mengenal tadi, lita'arufu. Mengenal dengan cara yang baik, mengenal dengan cara yang tidak merendahkan yang lain, mengenal dengan cara berupaya untuk membangun interaksi yang setara, interaksi yang kemudian saling memajukan, seperti itu. Nah, ayat ini juga menyampaikan kepada kita sebetulnya adalah bahwa kita jangan sampai merasa kelompok yang satu lebih baik dibanding kelompok yang lain, atau orang yang satu lebih baik dibanding orang yang lain. Individu yang satu merasa dirinya karena suku X kemudian merasa lebih baik dari suku Y. Kemudian muncullah benih-benih primordialisme, benih-benih chauvinisme atau etnonasionalisme. Ini yang harus kita hindari, apalagi di tengah kehidupan saat ini yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, era disrupsi, era VUCA, ya, volatility, uncertainty, kemudian complexity dan ambiguity seperti itu. Ini mengharuskan kita untuk lebih hati-hati, memfilter dan menyaring berbagai hal. Nah, ini menunjukkan juga kepada kita bahwa agama kita mengajarkan perbedaan itu bukan untuk dihindari. Ya, perbedaan etnis, suku bangsa, budaya, bahasa, latar belakang sosial antropologis, latar belakang kultural, ya, historis dan sebagainya, itu adalah bagian dari modal sosial sebetulnya. Karena apa? Kita akan punya banyak amunisi yang sangat luar biasa untuk kita memadukan keberagaman itu menjadi sebuah modal utama dalam membangun. Bayangkan oleh Anda semua ketika bangsa kita memiliki modal 17.508 pulau kurang lebih. Ya, ada 500-an bahasa dan subbahasa daerah, kemudian ada 1000-an lebih suku bangsa. Bagaimana kita bisa membangun satu kearifan lokal yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa dan berbagai etnis tersebut jadi sesuatu yang bisa kita jual dalam tanda petik. Jual untuk hal yang baik, ya. Kita perkenalkan ke dunia internasional, kita kenalkan ke khalayak lewat media-media mainstream, ya, lewat platform digital, agar negara kita makin kaya, masyarakat makin naik tingkat pendapatannya, muncullah kemudian pariwisata, muncullah kemudian ekonomi kreatif dan sebagainya, tapi dalam bingkai NKRI. Tidak untuk menjual dalam tanda yang negatif, tapi menjual untuk kepentingan masyarakat dan memajukan ekonomi masyarakat. Akan muncul tadi ekonomi-ekonomi kreatif, ya, hasil-hasil produktif yang itu memajukan masyarakat kita sendiri. Nah, pemirsa sekalian,
Ini yang kemudian diinginkan sebetulnya oleh pencipta kita, oleh sang Khalik kita, bagaimana kita bisa produktif dari apa yang kita miliki, bagaimana kita bisa mengambil intisari dari apa yang kita dapatkan, yaitu keberagaman. Bagaimana kemudian di tengah era saat ini, seharusnya kita tidak perlu lagi mengurusi atau kemudian membahas, bahkan kemudian menganggap perbedaan itu masalah. Kalau kita masih seperti itu, berarti sama saja kita balik hidup sebelum tahun 1928, sebelum Sumpah Pemuda kemudian hadir untuk mempersatukan kita, satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita bersama-sama menggunakan keberagaman yang kita miliki, hal-hal yang kita miliki ini, ya, dalam hal perbedaan etnis, suku bangsa, budaya, bahasa, dan sebagainya, sebagai satu hal yang penting bagi kita untuk kita bingkai dalam pemahaman seperti ini, sahabat-sahabat dan pemirsa sekalian. Act locally, but think globally. Kita harus mampu untuk bertindak atau berperilaku tetap secara lokal, menunjukkan etnis kita, suku bangsa kita, tapi kita berpikiran global. Kita kemudian act locally, think globally itu kita berperilaku, bertindak secara lokal, tradisi adat kita pertahankan, tapi kita kemudian berpikir secara global, mampu untuk bertindak dan juga beraktivitas secara global. Ini menunjukkan bahwa kita melaksanakan juga dalil usul fikih yang sangat penting, al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Kita itu memelihara hal baik dari masa lalu kita, dan kita mengambil hal baru yang lebih baik dari masa kini kita mixkan, kita combine, kemudian menghasilkan akulturasi, dan itu kemajuan bagi kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan juga hal yang bisa diambil. Perspektifnya yang penting yang harus diambil bahwa kita bisa menggunakan keberagaman untuk kemajuan dan kesejahteraan kita bersama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.